Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Upaya mantan Menteri Agama Yakul Khalil Qomas dan juga teman-teman dekatnya menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo dalam pusaran dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 ini tampaknya gagal ya. Sejauh ini kita nggak bisa nyebutnya gagal deh, kita sebut belum berhasil gitu ya. Setelah memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo hari Jumat kemarin, KPK mengaku penyidik mendapat tambahan informasi yang menguatkan bukti-bukti yang telah diperoleh berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kalau diskresi ini berarti kan menyangkut kewenangan ya untuk membuat aturan atau menyimpang dari peraturan yang ada lah gitu ya. Tapi diskresi ini biasanya adalah kewenangan yang melekat pada seorang pejabat gitu yang jadi walaupun tidak ada aturannya karena ada diskresi ya dia boleh melakukan itu. Itu pengertiannya harusnya ya. Nah, penjelasan yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo itu setelah penyidik memeriksa mantan Menpora Dito Aritejo selama 3 jam. Dan Dito kemudian kepada wartawan mengaku secara garis besar pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan kunjungan Jokowi ke Arab Saudi. Kalau menurut keterangan dari Yakut Khalil Qomas itu terjadi pada bulan Oktober tahun 2023. Dalam pertemuan itulah Pangeran Muhammad bin Salman ini menyepakati pemberian tambahan kuota 20.000 untuk jamaah haji Indonesia. Tentu kalau yang dimaksud kuota tambahan dia untuk jemaah haji reguler karena mengapa Indonesia meminta tambahan kuota haji walaupun sekarang kuota tambahannya terbesar ya 221 ribu karena ini antrian jemaah haji di Indonesia itu sangat panjang sampai 41 tahun gitu ya. Jadi logikanya tentu saja pemberian kuota itu ya digunakan sepenuh-penuhnya atau semaksimal mungkin untuk haji reguler, bukan untuk haji plus atau haji yang sekarang ini haji yang mahal lah gitu ya, berbayar mahal yang dikelola oleh beberapa travel haji itu. Dan kemudian kan memang yang membuat geger dan kemudian sampai dibentuk pansus itu adalah ternyata pada kuota haji tambahan 2024 itu alih-alih dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk haji reguler, sehingga antriannya berkurang, tapi justru dibagi dua waktu itu 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji plus ini ya. Ya, jadi 10.000 padahal harusnya aturannya itu ya ini 92%, 8%, artinya 18.400 untuk jemaah haji reguler dan sisanya itu 1.600 itu untuk haji plus. Ya, kemudian membuat KPK turun tangan setelah pansus haji gagal menghasilkan putusan dan dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK itu ditemukan bukti ada aliran dana ya pada waktu itu ada aliran dana yang sampai 26 miliar dan itu kan ada dua rumah mewah disebutnya begitu ya milik pejabat di Kementerian Haji dan juga KPK kan menemukan aliran fee dari perusahaan-perusahaan travel ini sebesar 2.600 sampai 7.000 US dollar untuk mendapatkan satu tambahan kuota haji. Wih, gede banget kan kalau ini 2.600 sampai 7.000 US dollar kalikan saja itu berapa kan? 10.000 ya. Menurut keterangan Dito Aritejo memang benar seperti yang belakangan juga disampaikan oleh Yakul pada waktu itu dia memang mendampingi presiden bertemu Pangeran Muhammad bin Salman tapi kata dia tidak sendirian kok ada Erick Thohir Menteri BUMN pada waktu itu Mensesnek Pratikno dan Menseka Pramono Anung dan yang mengejutkan memang Yakul itu tidak ikut serta. Alasannya menurut Dito Aryo Tejo ini bahwa pertemuan itu tidak khusus membahas kuota haji katanya. Sebenarnya dalam pertemuan itu ditandatangani sejumlah MOU termasuk olahraga ya. Makanya kemudian dia hadir itu dukungan terhadap pemerintah Arab Saudi untuk menyelenggarakan event Piala Dunia kalau seingat saya kalau tidak salah ya. Tapi juga dibicarakan soal investasi, IKN dan lain-lain. Jadi banyak tidak khusus masalah haji saja. Tetapi yang menarik kan dari penjelasan Budi Prasetyo, juru bicara KPK, keterangan Dito itu menurut Budi melengkapi bukti yang telah dikantongi penyidik. Karena memang kami melihat Pak Dito itu bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Karena Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan pemerintah Indonesia.
Ini kita jadi bertanya-tanya karena kalau versi Dito tadi dia ikut karena ada MOU untuk pemuda dan olahraga ya, nggak ada kaitannya dengan haji. Tapi kenapa kok dia yang dipanggil gitu ya? Dari penjelasan Budi maupun Dito ini jadinya kita makin gamblang, sangat jelas bahwa fokus penyidik KPK adalah melengkapi alat bukti untuk dua orang tersangka, yakni Yakut, Khalil Qomas, dan staf khususnya pada waktu itu Iswah Abdul Aziz. Sebelum menjalani pemeriksaan, Dito juga mengaku bahwa dia dipanggil sebagai saksi atas dua orang tersangka yang disebut Yakut dan satu orang lagi, dia nggak menyebut namanya pada waktu itu, dia cuma menyebut satu orang lagi lah. Tentu sangat menarik kalau KPK hanya fokus kepada Yakul dan Isfah. Sebab sebelumnya kan KPK telah mencekal 3 orang. Salah satunya adalah pemilik travel Maktur, yakni Fuad Hasan Masur. Yang notabene ini adalah mertua. Saya nggak tahu masih statusnya mertua atau tidak. Yang saya baca kan istrinya Dito itu menggugat sampai yang kedua gugatan cerai kepada Dito. Tapi oke lah, kita sebutnya dia masih menantunya Pak Fuad Hasan Masrur gitu ya. Jadi waktu dia dipanggil pun tadinya saya menduga ini pasti ada kaitannya dengan Fuad Hasan Masrur karena sebelumnya disebut pada waktu penggeledahan di rumah Fuad Hasan Masrur kan yang rumahnya Fuad Hasan Masrur seperti rumahnya Yakul Kolil Kaumas itu digeledah oleh KPK, bahkan kantornya juga digeledah, dan pada waktu itu disebut katanya Dito Aryo Tejo itu hadir di situ, dia menyaksikan. Saya tadinya menduga seperti itu. Belakangan Dito menyatakan dia tidak ada di tempat ketika ada penggeledahan itu. Nah, banyak yang bertanya-tanya, mengapa kok Fuad tidak segera diajukan sebagai tersangka? Ini, ini ya. Ini yang juga itu yang jadi banyak pertanyaan, dan tadinya saya sendiri menduga itu kaitannya kenapa Dito yang dipanggil. Tapi ternyata versi Dito dia diperiksa kaitannya untuk sebagai tersangka Yakul dan Isfah Abdul Aziz tadi gitu ya. Dan ini menarik, kenapa kok Dito saja atau kita saja mungkin nggak sabar menunggu KPK mau manggil yang lain-lain. Harusnya kan kalau tadi disebut yang menteri yang hadir di situ itu bukan hanya Dito, ada Erick Thohir, Menteri BUMN pada waktu itu, ada Mensesnek Pratikno atau Pramono Anung sebagai Mensekap. Kenapa mereka tidak dipanggil semua? Atau menurut saya seharusnya kalau toh katakanlah bukan Jokowi yang dipanggil, mulai teori makan bubur panas dari pinggir-pinggir dulu, Pratikno harusnya yang dipanggil ya, karena dia pasti jauh lebih tahu ketimbang Dito Aryo Tejo gitu ya. Bukan karena Dito Aryo Tejo itu masih anak bawang, bukan, tapi karena dia sendiri mengaku bahwa dia ikut diajak itu karena ada penandatanganan MOU di bidang olahraga dan kepemudaan. Nah, ini pertanyaan ini membuat publik semakin curiga atau setidaknya kurios ingin tahu ya. Karena ada dua pengakuan yang menarik. Yang pertama itu pengakuan dari Islah Bahrawi, sahabat dekatnya dari Yakul di podcastnya Akbar Faisal. Yang kedua pengakuan dari Yakul sendiri di podcast Ruang Publik. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Islah Bahrawi itu membongkar fakta yang selama ini juga sering saya sampaikan. Mengapa kok Yakut pada saat pansus haji berlangsung itu dia malah bepergian ke luar negeri sampai waktu yang sangat lama dan sampai pansus haji itu berakhir. Saya kan sebelumnya menyebut bahwa hanya dua kemungkinan seorang menteri itu bisa bepergian ke luar negeri sampai dalam waktu yang sangat lama, apalagi nggak ada kaitannya dengan bidang tugasnya ya. Yang pertama di atas perintahnya Presiden Jokowi, atau yang kedua dia mendapat izin dari Presiden Jokowi. Tapi dua-duanya pun menjadi pertanyaan besar. Dan itu kemudian terjawab dengan pernyataan dari Islah Bahrawi, yang dia menyatakan bahwa pertemuan di Perancis itu harusnya itu yang hadir adalah Menhan Prabowo karena itu konferensi perdamaian. Tapi entah kenapa kok kemudian dioper ke Yakult. Nah, Islah secara kronologis menyebutkan bahwa sebelum dia pergi ke luar negeri itu dia menghadap Yakul Khalil Qomas, menghadap presiden. Tapi maksudnya pada waktu itu dia membicarakan soal panggilan dari pansus haji itu. Tapi ternyata dia malah mendapat penugasan, dalam bahasanya Islah itu terjadi perubahan penugasan. Presiden kemudian mengeluarkan surat reposisi dan menugaskan Yakut Khalil Qomas untuk menghadiri konferensi perdamaian di Paris. Jadi kalau versi Islah, dia itu Yakut menghadap Jokowi dan menanyakan apakah dia harus hadir. Dia dapat hadir, bukan harus hadir. Dia dapat hadir itu artinya semacam izin ya kepada Jokowi untuk hadir dalam rapat pansus. Tapi dia yang terjadi bukannya diperintahkan untuk menghadiri, tapi malah dia diperintahkan untuk pergi ke luar negeri menggantikan tugasnya Menteri Pertahanan.
pada waktu itu padahal rencana dari Yakult dia menyatakan dia mau menceritakan semua yang dia ketahui terkait dengan pembagian kuota haji. Nah, karena kemudian Yakult ini ditugaskan oleh Jokowi mengikuti konferensi perdamaian ke Paris, ya makanya Yakult kemudian tidak datang ke pansus karena itu perintah Jokowi. Dan Islah juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penuturan Yakult Khalil Qomas, konferensi perdamaian di Paris itu berlangsung selama 3 hari. Namun Yakult disebut berada di Prancis itu selama 24 hari. Keberadaan Gus Yakul di Prancis itu untuk menunggu suasana reda sesuai dengan arahan Jokowi, istilahnya buying time saja kata Islah. ini jadi apa ya, aneh banget ya, karena Islah juga menyatakan bahwa Yakult Khalil Qomas itu siap loh sebenarnya melakukan perlawanan atau fight dalam perkara yang sedang dihadapi. Nah, ini kenapa kok sampai terjadi Jokowi malah minta dia berlama-lama di luar negeri sampai situasinya reda, artinya sampai kemudian pansus berakhir. Apa ya dong kalau gitu yang ditakutkan oleh Jokowi? Kan berarti Jokowi menutupi sesuatu kan. Ini sekali lagi kalau penjelasan dari Islah ya gitu. Nah, kita tunggu saja ini karena kelihatannya kasusnya akan berlanjut dan menurut Islah itu Yakult Khalil Qomas itu nanti dia akan bongkar-bongkaran di pengadilan kalau nanti dia dijadikan pesakitan di depan majelis hakim. Itu fakta dari pernyataan dari Islah Barawi. Ini orang dekatnya atau sahabat dekatnya dari Yakult Khalil Qomas. Nah, dalam kanal ruang publik, Yakult itu kemudian juga akhirnya buka suara. Dia sendiri menjelaskan bahwa dia tidak diajak ketika ada pertemuan dengan Muhammad bin Salman yang kemudian menghasilkan tambahan kuota haji itu. Dan waktu itu katanya dia sempat berpikir apa yang salah dengan dia ya, kenapa kok dia tidak diajak bertemu dengan Salman padahal ini adalah kaitannya dengan haji gitu ya. Dan berikutnya yang dia membuat dia terkejut ini karena dia sebenarnya baru nggak pernah ada pemberitahuan langsung dari Presiden Jokowi maupun dari istana, karena dia sendiri tahunya itu dari kanal YouTube atau channel resmi dari Sekretariat Presiden. Dia menyebutnya Sekretariat Negara ya, dia waktu itu menyebutnya kalau tidak salah seingat saya. Dia terkejut ada tambahan kuota haji sampai 20.000 itu. Karena pada saat itu kata dia persiapan haji 2024 itu sudah masuk ke persiapan teknis ya. Jadi kalau terjadi perubahan yang mendadak itu menurut dia itu bisa berantakan persiapan haji itu. Soal kuota tambahan itu dia punya pengalaman katanya pada tahun 2023 Indonesia dapat tambahan itu cuma dalam tanda petik ya 8.000 kuota tambahan, dan pada waktu itu katanya mereka kewalahan. Ini karena berkaitan dengan fasilitas terutama di Arafah, Mina dan Musdalifah itu yang lahannya terbatas, dan kemudian ini banyak yang meninggal katanya pada waktu itu. Dan juga hasilnya katanya survei kepuasan haji itu sangat rendah. Nah, jadi bayangkan kalau kemudian ada tambahan lagi 20.000 dan kemudian porsi terbesar diberikan kepada jemaah haji reguler, dia tidak bisa membayangkan bagaimana cara penanganannya itu katanya. Menurut dia persiapannya itu bukan sekedar Arafah, Mina dan Musdalifah, tapi juga berkaitan dengan soal embarkasi di Indonesia, kemudian soal hotel, catering dan lain-lain. Menurut dia itu sangat rumit dan tidak mungkin dilakukan kalau diambil lagi semua porsinya sampai 18.400 tambahannya. Makanya kemudian dia memutuskan, ini yang mungkin yang dimaksud diskresinya adalah dia putuskan itu kemudian jemaah hajinya dibagi 10.000 dan dia membantah bahwa itu ada soal suap gitu. Pak Yakult mesti menjelaskan bagaimana KPK kemudian menyita uang sampai 26 miliar, ada rumah mewah 2 dan kemudian juga ada fee 2.600 sampai 7.000 US dollar, dan kemudian juga banyak sekali ini travel haji itu mengembalikan uang itu ke KPK. Jadi ada itu. Dari pernyataan Islah dan Yakult ini harusnya memang KPK tidak hanya berhenti memanggil Dito. Ada Erik, ada Pratikno, ada Pramono, bahkan juga harusnya Jokowi sendiri ya. Karena jelas kalau pernyataan Islah, Jokowi loh yang menghalang-halangi Yakult untuk memenuhi panggilan dari pansus itu kan gitu ya. Jadi seharusnya memang Jokowi yang harus dipanggil gitu. Dan juga pertanyaannya mengapa ketika membahas soal tambahan kuota haji kok Yakult nggak diajak? Apa iya itu nggak dalam perencanaan gitu? Atau ketemu tiba-tiba ada pembicaraan soal itu dan disepakati soal itu? Karena kalau nggak salah saya sempat membaca itu ada sebenarnya sudah ada lobby-lobby yang sudah lama dilakukan itu. Dan satu lagi menurut saya yang juga sampai sekarang itu saya juga nggak habis bertanya-tanya,
kan bagaimanapun juga ini kalau kemudian diberikan seperti aturan lah 18.400 untuk kuota haji reguler, ini kan jadi semacam legacy Jokowi karena di masa akhir masa jabatannya dan dia berhasil mendapat tambahan kuota dan kemudian mengurangi daftar panjang dari mereka yang antri haji. Itu juga menjadi pertanyaan buat saya ya. Nah, kalau sekarang ini mengapa Yakut nggak diajak dan kemudian bahkan sampai Yakut itu curiga kenapa, apakah Jokowi marah pada dia gitu, apa nggak ada salah dia, dan mengapa Yakut disuruh kabur ketika pansus bekerja. Ini kan harusnya didalami juga oleh KPK. Ya, kalau memang begitu, ini sekali lagi kita dengan asumsi pernyataan dari Isra dan juga Yakul itu benar, ini kan ya berarti Yakul itu nggak salah kalau dia merasa kemudian dia ditumbalkan. Selain dia tentu merasa tidak melakukan korupsi sama sekali. Karena itu Yakut juga mempertanyakan dari mana penyidik dapat data kerugian negara 1 triliun itu. Nah, soal ini menarik ya, karena Pak Mahfud MD sendiri juga pernah dalam podcastnya dia menyatakan heran mengapa KPK kok hanya menggunakan pasal korupsi dari Undang-Undang Tipikor gitu yang berkaitan dengan kerugian uang negara, dan ini kelihatannya kalau soal ini Yakul pede, dia bisa menyatakan pasti tidak akan bisa dibuktikan. Mengapa misalnya tidak menggunakan pasal suap atau gratifikasi ya, karena jelas ada aliran dana tadi dan ada fee yang dipungut dari setiap travel haji yang mendapat kuota tambahan haji tadi. Kasus ini memang sangat menarik. Apakah KPK ini nggak berani manggil Jokowi? Apakah dengan pasal kerugian negara itu nantinya Yakut itu bisa lolos atau diloloskan supaya nggak menyeret-nyeret nama Jokowi? Atau seperti kecurigaan Yakut dan orang-orang dekatnya bahwa dia yang ditumbalkan. Nah, karena kasus ini mengundang kemarahan publik yang sangat luas. Ya, ini haji ini kan tamu Allah. Ini kok dikorupsi. Tamu Allah kok dipermainkan seperti itu ya. Ini benar-benar dosanya itu bukan hanya di akhirat, tapi dosanya ini di kalangan mayoritas umat Islam yang merasa bahwa mereka sudah antri sekian panjang, tapi kemudian ternyata setelah dapat kuota tambahan kok malah dibisniskan oleh para pejabat pemerintah. Jadi saya kira ini kasus kuota haji ini ya, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan itu, ini memang bukan hanya dimensi hukum, tapi dimensi politiknya memang sangat kuat karena ini menyeret-nyeret nama dari mantan Presiden Joko Widodo. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.